Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten akan segera selesai. Dari 30,16 km pagar, tersisa 8 km lagi yang belum dibongkar. TNI Angkatan Laut menyatakan telah berhasil membongkar kurang lebih 22 km pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten hingga Rabu kemarin. 18,2 km pagar ada di kawasan Tanjung Pasir, sementara 4,3 km lainnya di kawasan Kronco. 219 personil TNI Angkatan Laut dikerahkan bersama dengan 1 kapal patroli keamanan laut, 10 perahu karet, 1 Ranger boat, serta 1 rigid hull inflatable boat, dan kini tersisa 8 km pagar yang belum dibongkar. Pagar laut udah hampir selesai ini ya. Udah tinggal 8 km lagi yang belum diangkut, belum dicabut ya. Intinya kita bersama nelayan, bersama seluruh aparat maritim lainnya berusaha mengurangi kesulitan para nelayan. Karena itu pesan Bapak Presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan juga lembaga untuk melakukan penghematan. Di antaranya dimulai dengan menghemat biaya listrik dan memangkas biaya perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran kementerian lembaga hingga Rp306,7 triliun mengakibatkan kementerian seperti Kemenko Perekonomian melakukan efisiensi operasional. Di kantor Kemenko Perekonomian, di mana sebagian besar lampu koridor hingga selasar di tiap lantai dimatikan. Situasi ini merupakan bagian dari upaya penghematan, di mana Kemenko Perekonomian sendiri mengalami pemangkasan hingga 52,5% dari pagu yang ada dalam APBN 2025. Kementerian dipotong 52%. 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan. Supaya wartawan berasa. Kalau nggak, wartawan nggak berasa. Sementara merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Pratikno, menerima kebijakan efisiensi tersebut. Menurutnya, kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, ya secara cerdas. Oleh karena itu, PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry. Kita produktif, ya melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, mengungkapkan instansinya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp67 miliar dari total anggaran Rp187 miliar. Aceh Hasan menuturkan adapun pos belanja di Lemhanas yang terkena pangkas anggaran, yakni alat tulis kantor ATK dan biaya perjalanan dinas. Menjadi item dari efisiensi itu pertama ATK, ya. Yang kedua, perjalanan dinas, dan yang lainnya menyesuaikan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada 2025. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya. Belanja ATK sebesar 90%, kegiatan seremonial sebesar 56,9%, kajian dan analisis sebesar 51,5%, diklat dan bimtek sebesar 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi sebesar 40%, percetakan dan souvenir sebesar 75,9%. Namun ada juga sebagian kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh tidak terkena pemangkasan. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, MPR, DPR, Polri, KPK, MA, Kejaksaan Agung RI, BNN, BPKP, MK, PPATK, BIN, Badan Gizi Nasional, Bendahara Umum Negara, dan BPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.